PPKM resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo 30 Desember 2022 lalu saat masyarakat Indonesia tengah menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2023. Tapi di satu sisi, kasus COVID-19 di Tiongkok justru semakin mengganas. Bahkan negara-negara di dunia turut waspada. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah dengan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat ini, pemerintah sudah siap dengan adanya gelombang baru COVID-19? Dan juga bagaimana dengan transportasi publik yang jadi salah satu peluang penularan terbesar COVID-19. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Kasubdit Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional Alexander Ginting. Halo, selamat malam Pak Alex, apa kabar Pak Alex? Selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu Pak Alex. Pak Alex, ini berbicara soal PPKM yang sudah dicabut. Ini kan tentunya disambut gembira oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ini sebenarnya seperti apa implementasi aturan-aturan dari pemerintah terkait penanganan COVID-19 setelah PPKM dicabut? Karena tentu ada yang tetap menggunakan masker wajib begitu kalau seperti yang ada di kendaraan seperti kereta dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi justru ada yang sudah membuka masker seperti biasa. Seperti yang tadi walaupun bukan di kendaraan umum, Pak Jokowi ketika melakukan belusukan ke Tanah Abang sudah tidak menggunakan masker. Bagaimana ini sebenarnya? Ya, jadi sudah hampir 3 tahun lamanya kita sudah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Dan pengendalian ini kita sudah bereksperimentasi mulai dari April 2020, dulu dikenal dengan PSBB. Kemudian PSBB dimodifikasi karena dianggap tidak maksimal. Akhirnya diterapkanlah PPKM Mikro di Februari 2021. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke PPKM Darurat. Ini pernah kita alami di 3 Juli 2022. Dan kemudian setelah itu kita masuk di PPKM levelisasi. Nah, PPKM levelisasi inilah yang kita lihat banyak berhasil di dalam rangka menanggulangi COVID, mengkontrol dan mengendalikan. Setelah kita berjalan sedemikian waktu dan kemudian kita menghadapi kasus Delta, setelah itu kita kasus Omikron, sehingga akhirnya 30 Desember 2022 PPKM levelisasi ini dihentikan. Tapi menghentikan PPKM levelisasi ini bukan berarti kedaruratan kesehatan publik, kesehatan masyarakat ini dicabut. Bahwa status pandemi masih berlangsung. Karena pandemi itu ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Sehingga oleh karena itu pemerintah telah memberikan terobosan di mana PPKM telah berhasil mengendalikan dan mengawasi, tetapi ada beberapa aturan yang masih berlaku. Misalnya bahwa masker masih diterapkan digunakan di tempat keramaian atau di ruang tertutup. Walaupun kita di beberapa ruangan yang terbuka, kita memang bisa melaksanakan dengan menggunakan masker. Tetapi masker tidak lagi dalam bentuk artinya secara strict, artinya ada pengawasan dan ada penalti. Tidak seperti itu dulu. Karena apa? Karena masyarakat sudah diajak untuk semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Jadi kalaupun di kereta api ataupun di KRL ada himbauan, itu lebih bagaimana membangun kewaspadaan secara mandiri. Dan kemudian juga vaksinasi cakupannya sudah tinggi, baik vaksinasi 1 dan 2, dan sekarang kita sedang mengejar untuk vaksinasi ketiga ataupun booster pertama. Dan bagi lansia dan bagi tenaga medis untuk booster kedua. Jadi oleh karena itu, ini juga menjadi tugas kita bersama agar vaksinasi ini agar bisa dikerjakan dalam rangka mencakupan terhadap kelompok lansia, terhadap kelompok mereka yang rentan. Jadi dengan dicabutnya PPKM, kita tetap harus dipacu supaya kewaspadaan itu tetap tinggi. Jadi masyarakat diajak supaya semakin mandiri dalam mencegah. Makanya sekarang ini kalau kita lihat di kendaraan atau di bis umum, di KRL, itu semuanya masih pakai masker. Tapi itu sudah lebih karena kesadaran mandiri, kewaspadaan yang secara mandiri, karena bahaya penularan itu masih ada. Jadi PPKM itu lebih dalam pembatasan kegiatannya, pembahasan aktivitas, tapi virus itu masih ada di masyarakat dan ini bisa dibatasi. Salah satu adalah penerapan protokol kesehatan. Berarti ini balik lagi lebih ke anjuran ya Pak ya. Kalau misalnya saja ada penumpang begitu yang ngotot untuk membuka masker dengan alasan apapun itu,
itu bagaimana nantinya Pak? Apakah ini bisa dibiarkan saja atau tetap harus mengikuti aturan wajib harus menggunakan masker di dalam kendaraan umum? Sampai saat ini tentu ada berbagai landasan hukum yang masih tetap diterapkan. Salah satu itu adalah dengan diterapkannya regulasi Surat Edaran Satgas nomor 24 dan nomor 25, yang tentu ini akan ditinjau dalam dinamikanya sesuai dengan yang ada di lapangan. Tapi sampai saat ini SE Satgas nomor 24 dan nomor 25 tentang protokol perjalanan dalam negeri dan termasuk juga protokol perjalanan luar negeri ini mengatur agar tingkat imunitas itu tetap menjadi perhatian di dalam mobilitas. Tetapi pembatasan mobilitas ini memang sudah tidak ada lagi, artinya tidak ada lagi putar balik. Seperti kemarin di libur Nataru, justru pemerintah dengan membuat satu tim posko dalam rangka Nataru tidak lagi memutar balik kendaraan ataupun orang-orang yang naik ke kendaraan bis, tetapi menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas dalam rangka supaya mendapatkan vaksinasi. Atau bagi mereka yang misalnya dalam gejala, tentu mereka dapat menggunakan masker yang sudah disiapkan. Tentu ini semua kembali kepada bagaimana kewaspadaan itu bisa lahir dan terbangun di setiap orang, karena kewaspadaan itu memang harus terus-menerus ditingkatkan, sehingga dengan demikian dia bisa melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan melindungi handai taulannya. Jadi tentu di samping imunitas yang tinggi, tentang penerapan masker, ini masih tetap diterapkan, tetapi tidak lagi dalam bentuk kewajiban, tapi ini lebih himbauan dan kemudian kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Baik, berarti intinya tetap harus mengikuti aturan yang ada ya, tetap harus menggunakan masker terutama di kendaraan umum begitu ataupun di tempat tertutup. Tapi ini Pak, berbicara soal tadi di pengantar saya sempat berbicara soal Tiongkok yang memang sedang ramai lagi nih kasus COVID-19. Nah ini tentunya jangan sampai nantinya menjadi gelombang berikutnya di Indonesia. Sementara itu terkait dengan apa yang terjadi di Tiongkok, ini kan negara-negara lain seperti halnya Inggris, Prancis, Amerika, ini kan sudah menerapkan aturan wajib tes COVID-19 bagi para pelancong khususnya dari Tiongkok. Tapi di Indonesia sendiri ini bagaimana? Apakah perlu dilakukan sekarang juga? Ya, artinya bahwa kita tetap melihat di mana daerah terjangkit, di mana daerah positivity rate-nya meningkat, dan yang menjadi penting lagi adalah di mana terjadi virus varian baru. Dan kita ketahui setiap kenaikan varian baru, kenaikan kasus, ini semua ada berhubungan dengan erat. Oleh karena itu memang pembatasan ini tetap dilakukan monitoring. Sehingga dari kebijakan pencabutan PPKM, tetap di situ ada beberapa butir yang menyatakan bahwa tindakan pencegahan dan tindakan penelusuran tetap dilaksanakan. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian tidak hanya di bandara tetapi juga di pelabuhan laut termasuk juga di pelabuhan darat. Jadi bagi mereka yang bergejala tentu ini dilakukan screening. Dan bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi sampai booster, tentu bagi mereka yang sudah dewasa, ini kita harapkan sudah di booster. Jadi oleh karena itu, kita tetap harus bisa menjaga keamanan dan keselamatan negara kita. Kita tahu bahwa di Jepang, di Cina, dan di beberapa negara lainnya ada varian baru. Dan kita juga sudah pengalaman. Setiap ada varian baru, lalu diikuti dengan kenaikan kasus. Kendatipun kita sudah vaksinasi, infeksi masih terus terjadi. Sehingga tindakan pencegahan ini harus menjadi tindakan kita semua. Kita harus bersama-sama menjaganya dengan menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan imunitas, dan bagi komorbid tentu harus bisa mengkontrol penyakit penyertanya. Nah, Pak Alex, soal syarat perjalanan menggunakan kereta ataupun pesawat, apa betul nih Pak, bagi WNI wajib sudah booster? Kan memang tadi seperti yang Bapak katakan memang wajib booster begitu ya. Tapi untuk WNA sendiri ini minimal dosis kedua. Kenapa bisa seperti itu Pak? Mengingat bahwa ya tadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan, seperti Tiongkok yang sedang ramai soal COVID-19, mengapa tidak lebih ketat begitu bagi WNA ataupun orang-orang yang baru perjalanan dari luar negeri? Ya, jadi bahwa memang Surat Edaran Satgas nomor 25 memang mengatur untuk khususnya WNI, bagi mereka yang berangkat keluar tentu di atas usia 18 tahun tentu sudah mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster pertama.
Dan ini diberlakukan karena menyangkut agar ketahanan tubuhnya, dia pergi ke satu tempat, dia tidak mudah terinfeksi. Kalaupun terinfeksi, dia sudah mempunyai kekebalan. Sementara bagi warga negara asing secara universal, kita bukan negara yang tertutup. Kita adalah negara yang terbuka. Dan kita ketahui juga ekualitas vaksinasi di dunia tidak setinggi di Indonesia. Tetapi bagi kita sebenarnya tetap memonitor bahwa setiap negara itu ada tingkat positivity rate-nya. Jadi tingkat positivity rate setiap negara itu tidak sama. Jadi seperti sekarang ini Cina itu positivity rate-nya meningkat pesat, angka kesakitan termasuk juga mortalitas naik, maka kita menganggap ini sebagai negara terjangkit. Tentu dalam waktu dekat ini juga pemerintah pasti akan melakukan rapat koordinasi khususnya dalam menghadapi mereka yang datang dari negara Cina ataupun negara-negara terjangkit lainnya. Tetapi dari negara-negara dengan positivity rate di bawah 5%, tentu kita tidak memperlakukan batasan-batasan yang sedemikian tinggi, mengingat bahwa positivity rate itu juga bervariasi dari setiap negara. Jadi oleh karena Pak Alex. Oke. Baik Pak Alex, sepertinya kita terkendala komunikasi. Walaupun begitu, terima kasih Pak Alex sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan aturan-aturan yang baru ini setelah PPKM dicabut. Pak Alex Sander Ginting, terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan juga salam sehat selalu Pak Alex.